Halo Gibol, selamat datang lagi di Ruang Bola, tempat nongkrongnya para pecinta bola sejati. Di episode The Five Best kali ini, kita bakal bahas pemain-pemain muslim yang paling sukses di dunia sepak bola. Kalau dibandingin sama era awal 2000-an, sekarang pemain muslim top udah jauh lebih banyak. Dulu mungkin bisa dihitung pakai jari, tapi sekarang pemain muslim bertebaran di mana-mana, seiring bertumbuhnya jumlah pemeluk Islam di seluruh dunia. Nah, untuk masuk ke list ini, kita nggak cuma nilai dari gelar di klub atau tim nasional aja, tapi juga dari pengaruh positif mereka di luar lapangan sebagai seorang muslim. Jadi udah kebayang kan, siapa aja nama-nama besar yang bakal masuk dalam daftar 5 pemain muslim paling sukses sepanjang sejarah sepak bola? Nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung gas ke listnya. Let's go! Posisi kelima, Sadio Mane. Di posisi kelima, kita punya si humble dari Senegal, Sadio Mane. Nggak cuma lari cepat dan lihai gocek lawan, Mane ini definisi the real deal, bintang besar yang tetap membumi. Kalau soal prestasi, dia udah nyapu bersih hampir semua gelar bergengsi. Juara Liga Champions bareng Liverpool, juara Premier League, dan juara Piala Afrika bareng Senegal. Bahkan, dia juga pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika. Yang bikin dia makin spesial, bukan cuma performanya di lapangan, tapi juga sikapnya di luar lapangan. Sadio Mane adalah sosok yang nggak lupa dari mana dia berasal. Dia membangun rumah sakit, sekolah, hingga pusat olahraga di desa kelahirannya, Bambali, Senegal. Bahkan dia rutin menyumbangkan ratusan juta rupiah untuk membantu warga di sana, mulai dari kebutuhan pendidikan sampai kesehatan. Buat Mane, jadi sukses itu bukan buat pamer, tapi buat berbagi. Dia pernah bilang, untuk apa saya punya 10 Ferrari, jam tangan berlapis emas, atau pesawat pribadi? Apa itu bisa bantu orang lain? Wah, ini baru namanya seorang muslim sejati di dalam dan di luar lapangan. Respect Sadio Mane. Posisi keempat, Mesut Ozil. Di posisi keempat, ada si penyihir lapangan dari Jerman. Kalau udah ngomongin soal visi bermain, Ozil itu kayak punya mata ekstra di belakang kepala. Sekilas kayak main santai, tiba-tiba kasih umpan maut yang bikin striker tinggal cetak gol. Karirnya meledak waktu di Werder Bremen, sampai akhirnya Real Madrid nggak tahan buat rekrut dia. Di Madrid, Ozil jadi raja asis. Cristiano Ronaldo bahkan pernah bilang, saya kehilangan banyak gol tanpa Ozil. Dia bawa Madrid juara La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de España. Setelah itu lanjut ke Arsenal, langsung jadi motor serangan utama dan mempersembahkan beberapa gelar FA Cup. Bersama timnas Jerman, Ozil juga berperan besar saat mereka juara Piala Dunia 2014. Dia bukan cuma sekadar pemain kreatif, tapi juga playmaker yang bikin permainan Jerman jadi hidup. Tapi Ozil bukan cuma berani di lapangan, di luar lapangan dia vokal membela kaum minoritas. Salah satunya dia secara terbuka membela Muslim Uighur di Cina. Gara-gara sikap beraninya ini, hubungannya dengan Arsenal memburuk, sampai akhirnya dia dibekukan dari skuad. Tapi Ozil tetap tegar, tetap bangga dengan identitas dan prinsipnya. Di balik semua drama itu, Ozil tetap dikenal sebagai pemain elegan, baik dari cara mainnya maupun dari sikap kemanusiaannya. Kalau ada gelar buat pemain berhati mulia, Ozil pasti sudah punya pialanya. Posisi ketiga, Mohamed Salah. Kalau kamu fans Liverpool, pasti paham banget gimana pentingnya Salah buat klub ini. Kecepatan, ketajaman, dan penyelesaian akhirnya tuh bikin fans nggak mau kehilangan dirinya. Salah memulai karirnya di Basel, sebelum akhirnya mencuri perhatian dan hijrah ke Premier League. Walau awalnya kurang bersinar di Chelsea, dia membuktikan dirinya di AS Roma, lalu kembali ke Inggris bareng Liverpool dan boom, langsung meledak. Banyak penghargaan yang dia dapat dari menang Golden Boot, dapat penghargaan pemain terbaik Premier League, hingga bawa Liverpool juara Liga Champions. Dan yang paling spesial bawa Liverpool juara Premier League setelah penantian 30 tahun lamanya. Tapi Salah nggak cuma jago di lapangan bro, di luar lapangan dia adalah simbol muslim yang modern dan inspiratif. Dia selalu menunjukkan identitasnya tanpa harus ribut. Selebrasi sujud setelah gol, berbagi ke kampung halamannya di Mesir, sampai mendanai pembangunan fasilitas kesehatan. Ada penelitian di Inggris yang menunjukkan kehadiran Salah bahkan menurunkan angka Islamofobia di Liverpool. Gila kan? Orang lihat, oh ini loh muslim itu ramah, pekerja keras, dan penuh kasih. Bisa dibilang Salah bukan cuma bintang di lapangan, tapi juga duta besar Islam yang memperbaiki pandangan dunia lewat prestasi dan kerendahan hatinya. King Salah, panutan sejuta umat. Posisi kedua, Karim Benzema. Kalau ngomongin striker komplit, ya inilah orangnya. Finishingnya tajam, teknik tingkat dewa, bahkan sering kasih assist buat rekan setimnya. Benzema mengawali karir profesionalnya di Lyon, Perancis, dan langsung menunjukkan bakat gilanya. Setelah sukses bawa Lyon 4 kali juara Ligue 1, Real Madrid datang dan memboyong dia di tahun 2009.
Di Madrid, Benzema bukan cuma mesin gol, tapi juga tim player sejati, terutama saat mendukung Cristiano. Tapi begitu CR7 cabut, Benzema tunjukin, dia bukan cuma aktor pendukung, tapi dialah superhero utamanya. Total 5 gelar Liga Champions, 4 La Liga, dan seabrek trofi lainnya sudah dikoleksi Benzema selama berseragam Los Blancos. Puncaknya dia menangin Ballon d'Or 2022. Pembuktian kalau kerja keras dan kesetiaan itu akhirnya terbayar lunas. Di luar lapangan, Benzema juga bangga banget menunjukkan identitas muslimnya. Dia rutin berbagi momen Ramadan, doa, dan semangat positif di media sosialnya. Nggak neko-neko, low profile, tapi tetap menjaga nilai dan keyakinannya dalam sorotan dunia. Buat banyak orang, Benzema itu bukan sekadar striker, dia legenda hidup yang ngebuktiin kalau menjadi muslim yang sukses di dunia sepak bola itu sangat mungkin. Bener-bener kombinasi kelas dunia plus iman yang kuat, bro. Posisi ke-1, Zinedine Zidane. Posisi puncak kita, siapa lagi kalau bukan maestro sejati, Zinedine Zidane. Kalau mau ngomongin pemain muslim paling sukses, Zidane kayaknya nggak ada lawan deh. Skill dewa, visi permainan luar biasa, dan prestasi segunung. Komplit banget. Lahir di Marseille, dari keluarga keturunan Aljazair, Zidane membawa darah muslim dalam setiap langkah suksesnya di lapangan. Sempat bersinar di Bordeaux, namanya makin melejit waktu gabung ke Juventus, dan puncaknya tentu saat dia membela Real Madrid. Sebagai pemain, trofinya nggak main-main. Juara Piala Dunia 1998 bareng Prancis, bahkan mencetak 2 gol di final. Juara Euro 2000. Liga Champions 2002 dengan gol voli kaki kiri yang melegenda ke gawang Bayer Leverkusen. 2 kali juara Serie A bareng Juventus, 1 kali juara La Liga bersama Madrid. Dan sederet penghargaan individu kayak Ballon d'Or 1998. Sebagai muslim, Zidane memang nggak banyak bicara soal agama di depan publik, tapi dia nggak pernah melepas identitas dirinya. Dia selalu bawa nilai-nilai seperti rendah hati, kerja keras, dan respect yang sangat identik dengan ajaran Islam. Buat banyak orang, Zidane itu simbol bahwa jadi muslim sukses di panggung dunia itu bukan hanya mimpi, tapi kenyataan. Nah, itu dia, 5 pemain muslim paling sukses versi ruang bola. Bukti nyata kalau kehebatan di lapangan bisa sejalan dengan keyakinan dan nilai-nilai positif. Kalian punya jagoan lain yang harusnya masuk list ini nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa kita bahas di video selanjutnya. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan The 5 Best edisi berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!